Yunus. Jadi kalau kamu pikirkan tokoh Alkitab yang keluar Yunus. Kalau Sophie apa tokoh Alkitab? Tahu nggak? Hah? Siapa? Gak kedengeran. Coba pelan-pelan ngomong. Gimana Sophie? Kalau kamu dengar tokoh Alkitab, nah yang kamu pikirkan itu siapa? Nggak ada. Nah jadi kalau mikir apa? Kalau kita bicara tentang tokoh Alkitab, nah ini ada banyak ya. Nah jadi kita bahas satu-satu ya. Minggu ini kita bahas tentang si Yosua dulu. Kalian tahu Yosua sama Kaleb? Udah pernah dengar Yosua? Tahu Yosua nggak? Siapa? Yang bisa jawab? Clay, tahu Yosua? Siapa itu Yosua? Kalian tahu siapa Yosua? Nggak tahu, Pak. Daud pak. Oh Daud. baru baca chatnya. Nah itu Yosua itu jadi pemimpin ya, dia tuh dari Israel. Mereka itu adalah regu pengintai tadinya. Ini ceritanya begini nih. Saya munculkan dulu slide-nya ya. Nah, kelihatan nggak? Saya belum nyala ya. Nah, kelihatan nggak tuh? Udah kelihatan slide-nya? Siapa yang belum lihat slide-nya? Angkat tangan. Kalau sudah kelihatan slide-nya, angkat kaki. Oh enggak ya. Nah, jadi Yosua dan Kaleb ini tuh kalau mau kalian buka, kisahnya tuh ada di bilangan 33 gitu ya. Musa itu kan sebagai pemimpin Israel itu mengirimkan 12 pengintai. Nah, salah duanya ini adalah Yosua dan Kaleb nih dari antara 12 pengintai ini untuk mengintai tanah Kanaan gitu ya. Tugas mereka itu mengamati keadaan negeri itu ya, di tanah Kanaan atau tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, bagaimana keadaan bangsa di sana itu seperti apa? Apakah bangsanya kuat atau lemah? Bagaimana situasi kotanya? Apakah ada pohon-pohon atau tidak? Atau itu bisa membawa setidaknya sedikit atau banyaklah hasil negeri dari di Kanaan itu ya, di tanah Kanaan itu. Ketika para pengintai itu kembali, 10 orang itu katanya mereka itu mendapatkan kabar buruk dari antara 12 pengintai tadi ya. 10 orang menyampaikan semuanya kabar buruk gitu. Apa? Ternyata Kanaan itu adalah bangsa atau tanah itu yang punya orang-orang tuh gede gitu. Isinya tuh raksasa semuanya. Kalian tahu kan raksasa, tahu? Raksasa tahu nggak raksasa? Apa kalian tahu raksasa? Apakah kalian pernah melihat raksasa? Belum pernah. Nah, itu dia. Raksasa itu apa ya istilahnya ya? Itulah. Nah, jadi orang-orangnya tuh besar katanya ya. Sebutnya orang enak di sana. Enak, enak bukan makanan ya, maksudnya tuh enak tuh nama ini, nama bangsa, nama orang itu namanya enak. Itu raksasa disebutnya dulu enak katanya. Ini kata si 10 orang itu, mereka berkata begini, negeri yang telah kami lalui untuk adalah suatu negeri yang memakan penduduknya katanya. Penduduknya dimakan. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya.
Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa yang berasal dari orang-orang raksasa, orang enak tadi, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami gitu. Jadi mereka tuh kecilnya sama udah kayak belalang, tinggal diinjak gitu, di kita tewas gitu kan. Nah, bagaimana caranya mereka bisa menaklukkan bangsa ini gitu, merebut tanah Kanaan? Kalau mereka itu badannya kecil-kecil ya, sementara sana itu banyak raksasa gitu, besar-besar badannya. Mereka akan memakan mereka dengan mudah gitu, memakan para pengintai ini dengan mudah. Kalian tahu kan pengintai, mata-mata, tahu mata-mata? Pernah lihat film mata-mata nggak? Spy, Mission Impossible kayak gitu-gitulah ya, semacam itulah mata-mata ya. Nah, tapi ada dua orang lagi nih, mereka menyampaikan kabar baik. Kira-kira siapa ya? Ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Yosua dan Kaleb. Nah, ini dua orang pengintai yang istilahnya apa ya? Menyampaikan kabar yang berlainan dari 10 orang tadi. Yosua dan Kaleb itu berani menyampaikan kepada mereka semua bahwa mereka itu harus tetap percaya kepada Allah. Nah, mereka tetap menyampaikan kabar baik meskipun tadi ya mereka 10 orang selain Yosua dan Kaleb ini pada tertekan gitu melihat musuhnya itu gede-gede badannya gitu ya. Attack on Titan gitu. Mereka meyakinkan seluruh umat Tuhan agar mereka percaya kepada kekuatan Tuhan. Janganlah memberontak dan jangan takut sebab Tuhan menyertai bangsa Israel. Saat itu segenap umat hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Namun tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. 10 mata-mata yang takut dan tidak beriman kepada Tuhan mendapat konsekuensi dari ketidakpercayaan mereka. Nah, hukumannya apa nih? Konsekuensinya apa? Nah, jadi 10 orang itu tadi yang gak percaya sama Tuhan kan udah dikasih tahu nih sama Yosua dan Kaleb ya. Sama Yosua sama Kaleb dikasih tahu nih, tapi 10 orang ini tuh bandel, tetap gak mau percaya. Ribut lah mereka di sana kan. Nah, gara-gara itu tiba-tiba Tuhan muncul ya. Nah, tadinya mau dilemparin batu tuh si Yosua sama Kaleb. Tadinya mau dilemparin batu. Ah, kamu ngomong apa? Itu tidak bisa itu ya. Raksasa semua itu susah. Udah timpukin aja, timpukin. Rame-rame timpukin. Katanya terus tiba-tiba Tuhan datang kan ke kemah pertemuan mereka itu ya. Datang, nah terus 10 mata-mata itu tidak beriman kan, mereka dapat hukuman, terus mereka mati kena wabah. Akhirnya mereka nggak percaya itu mati kena wabah. Cuman yang hidup si Joshua sama si Kaleb ini doang ya, karena mereka beriman. Jadi orang dewasa yang tersisa di Israel itu dijatuhi hukuman. Orang dewasa semuanya. Mereka mati di hutan belantara selama 40 tahun. Jadi dibunuhnya pelan-pelan gitu ya. Matinya pelan-pelan, dieliminasinya. Selama 40 tahun gitu. Karena nggak percaya sama Tuhan itu. Nah, terus hanya generasi baru aja. Jadi hanya yang muda-muda aja gitu yang ada di Israel yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Itu Kanaan, guys. Paham? Sampai sedemikian ceritanya. Ada yang mau nanya? Siapa yang mau nanya ceritanya kurang jelas? Yan, mau nanya? Yan baru masuk nih. Nah terus lanjut ya. Nah kalau tadi seluruh orang dewasa yang nggak percaya sama Tuhan itu dibinasakan ya selama 40 tahun itu. Nah bagaimana dengan Yosua dan Kaleb yang mereka percaya kepada Tuhan? Nah Allah itu menghadiahkan kepada mereka berdua itu karena mereka telah gagah berani berpegang pada janji Tuhan di tengah-tengah tekanan. Hal ini muncul karena Yosua dan Kaleb memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Mereka tidak takut dengan tekanan-tekanan yang ada. Mereka justru semakin percaya pada kuasa dan kekuatan Tuhan. Allah membiarkan mereka hidup serta masuk ke tanah Kanaan.
Nah, karena mereka percaya, jadi mereka dihadiahi tanah perjanjian ya, tanah Kanaan tadi. Ngerti guys? Sampai sini ceritanya mengenai Yosua dan Kaleb. Ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, lanjut. Nah, jadi ada dua tokoh yang dicatat dalam perjanjian lama. Mereka setia pada janji dan rencana Tuhan. Yosua adalah pemimpin Israel. Jadi Yosua itu siapa ya? Dia itu pemimpin Israel yang saleh dan taat kepada Tuhan. Untuk menjadi pemimpin yang saleh, kita itu harus mendengarkan firman Tuhan dan menerapkannya. Sejak muda, Yosua itu sudah berbakti kepada Tuhan, melayani sebagai pembantu Musa dan membangun hubungan yang erat dengan Allah. Jadi Yosua ini pembantu Musa juga ya. Paham sampai situ mengenai Yosua ini? Dan ada 3 sukses Yosua itu sebagai pemimpin Israel ya. Sebelah sini, sebelah kanan. Ada 3 kunci sukses, yaitu memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Tuhan, serta tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, memiliki kekuatan dan keteguhan hati terhadap janji-janji Tuhan. Nah, itulah 3 kunci sukses Yosua itu memimpin Israel, guys. Paham? Oke, sedemikian dulu ya untuk materinya. Kita bakal lanjutkan lagi tokoh keduanya minggu depan ya. Jadi untuk Yosua dan Kaleb ini saya harap sih mengerti dulu ya. Jadi kita satu-satu aja ceritanya. Nah, ini adalah ilustrasi ya. Tadi pas mereka baru pulang dari pengintaian di Kanaan, ini mereka lagi menyampaikan kabar baik ceritanya. Woi, tenang aja, kita percaya sama Tuhan katanya. Nah, ini mereka yang dibawa ini pada nyiapin batu dia. Udah siap-siap mau melempari mereka dengan batu karena tidak percaya sama Tuhan. Pada akhirnya mereka juga yang mati gitu kan. Seluruh orang dewasa di sana di Israel menuju ke Kanaan, mereka di hutan matinya. Entah itu kelaparan, entah itu kena binatang lah, dimakan hewan gitu, dimakan setan dan lain-lain lah, macam-macam. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kita sudah selesai materinya ya. Ini Tian malam baru masuk ya. Kalau nggak ada yang tanyakan, silahkan nyalakan kamera. Kita akan tutup dalam doa ya. Kemudian kita screenshot. Oke. Yang berdoa yang telat, Tian. Ayo berdoa kamu ya. Aku berapa? Iya, Tian soalnya telat. Ayo. Sama-sama yuk kita dengarkan Tian. Ayo Tian, berdoa. Tuhan Yesus yang membacakan firman. Amin. Amin. Saya nggak dengar BTW tadi doanya. Ya udahlah pokoknya amin lah ya doanya ya. Bagus-bagus ya. Oke, nyalain kamera semuanya, kita foto aja ya. Sebentar ini kok ngisi view-nya. Nah. Siap, lihat semua sini. Kopia. Nyum. 1 2 3. Oke, sudah difoto. Ya, terima kasih yang sudah datang